Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur di akhir minggu ini kami tetap ada di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Biar lewat pujian penyembahan yang sudah kami lakukan, semuanya boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa, sebagai dupa yang harum naik di hadapan hadirat-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga mau belajar kebenaran firman. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, berikan roh pengertian, pewahyuan yang baru untuk kami menangkap apa yang daripada-Mu. Tenggelamkan hamba-Mu di dalam kekuatan roh-Mu dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi baik yang di sini maupun yang ikut streaming. Saudara, di akhir minggu ini saya dapatkan jangan kasih kendor ya saudara. Karena apa? Kadang-kadang ya saudara, kita ini menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah, membuat kita itu bisa kendor dalam mengikut Tuhan. Datang sih datang, ada hadir sih hadir, ikut streaming ikut ya saudara. Tapi kasih kita akan Tuhan kadang-kadang sudah mulai berkurang ya saudara-saudara. Biar pagi hari ini melalui cerita firman Tuhan ini ya saudara, kita kembali, roh kita dibangkitkan. Jangan kasih kendor, supaya semua kita gaspol ya saudara, dalam lawatan terakhir yang sedang terjadi saat-saat ini ya saudara. Seperti pokok doa. Yang kedua, ketika lawatan itu terjadi, saya ada di sana ya saudara. Artinya kita tetap terus punya roh yang menyala-nyala, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Kita belajar dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini, saudara dan saya, buatan Allah. Amin ya saudara. Karena kita ini diciptakan segambar dan rupa seperti Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya saudara dan saya mau hidup di dalam apa yang pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Apa sih Bu pekerjaan baik? Ya, sama-sama kita mengikutinya. Lawatan itu pekerjaan baik yang Tuhan sudah rencanakan jauh sebelumnya ya saudara. Apa yang bakal terjadi Tuhan sudah punya planning. Nanti bakalnya Sion menjadi kota penutup itu sudah lama sekali firman Tuhan itu didapatkan. Dan tetap terus kita harus menanti-nantikan apa yang Tuhan mau kerjakan. Bagian kita ikut di dalamnya. Jangan sampai ketinggalan ya saudara. Oleh sebab itu ayo bareng-bareng. Jangan kasih kendor roh kita, tapi terus menyala-nyala mengikuti apa yang Tuhan mau ya saudara. Kita belajar daripada bagaimana Elisa ini meresponi akan panggilan Tuhan ya saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Ada 24 lembunya, orang kaya ya saudara. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Cuma melemparkan jubah Elia. Terus ayat selanjutnya, lalu Elisa ini meninggalkan, meresponi ya saudara. Cuma dilemparkan jubah daripada Elia. Tapi lihat, Elisa
meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ini ya saudara, respon daripada Elisa ketika dia cuma dilemparkan jubahnya oleh Elia. Bukan cuma Tuhan itu jubahnya jatuh, bukan. Dia meresponi panggilan yang Elia berikan buat Elisa ini ya saudara. Meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan hartanya. Orang kaya ya saudara, kalau punya lembu 12 kali 2 itu 24, itu bukan orang yang biasa. Tapi Elisa meresponi apa yang menjadi panggilan daripada Tuhan lewat Elia. Itu ya saudara, kita belajar bagaimana kita juga meresponi akan panggilan Tuhan. Di tempat ini ada doa 15 jam. Di tempat ini dikumandangkan doa puasa ya saudara. Jangan sampai ketinggalan. Dari mana-mana itu pada daftar, pada ikut. Doa puasa sekali-kali aja ya Bu, kalau saya bisa. Bukan saudara-saudara. Saya ngambil kata hari Minggu. Ya Minggu nanti setiap minggu ya kita lakukan. Misalnya Minggu jam 8 sampai Senin jam 12 siang. Iya dilakukan setiap hari Minggu. Bukan cuma sekali. Sekali aja, nanti minggu depan ada kondangan. Maaf saya gak ikut. Iya itu komitmen saudara dengan Tuhan. Tapi saya menghimbau, ayo lakukan di dalam kesetiaan ya saudara. Supaya kita ini cuma bukan iya tahu ada doa puasa, ada doa pemulihan Pondok Daud. Jangan cuma kita tahu ya saudara, kita dengar iya di Gracia ada begini. Kita tidak seperti itu, tapi respon ya saudara. Respon dengan bagian kita lakukan. Ada banyak orang kemarin masih ada yang daftar doa puasa. Masih bisa ikut enggak? Bisa, saya bilang. Sampai Desember bisa ikut. Ayo, siapa saja boleh ikut. Daftar, tidak daftar pun enggak apa-apa. Komitmen saudara dengan Tuhan. Tapi dilakukan dengan kesetiaan ya saudara. Dari Sumatera sampai Papua. Dari banyak negara pun ikut saudara, daftar. Pengen ikut kegerakan lawatan yang sedang terjadi di tempat ini. Biar kita orang Sion jangan ketinggalan ya saudara. Ayo bareng-bareng sama-sama kita kerjakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Pekerjaan baik itu sudah disediakan Allah sebelumnya, jauh sebelum saudara dan saya itu mengerti ya saudara. Dulu ada doa 24 jam, sekarang doa 15 jam. Itu Tuhan ya saudara. Kreativitasnya itu tidak terbatas. Jangan monoton, itu terus, tidak. Tuhan itu sangat-sangat kreatif ya saudara. Jadi ikut saja. Pokoknya saya mau ikut di dalamnya. Jangan cuma nonton ya saudara. Tapi ambil bagian. Karena apa? Karena saya punya roh yang tidak kendor. Tapi terus punya roh yang menyala-nyala. Untuk mengikuti kegerakan apa yang Tuhan mau ya saudara. Lanjut di cerita Elisa ini, 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 6. Bagaimana dia berjalan mengikuti Elia. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Elia dan Elisa berjalan bersama-sama. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel.
Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka. Berarti Elia dan Elisa pergi ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lihat, ada rombongan nabi. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu, ini rombongan nabi ngomong sama Elisa, bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga. Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ini Elisa jawab ya. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ikut terus dari Gilgal, Betel sampai Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa. Rombongan nabi juga pergi ikut ya saudara sama Elisa dan Elia. Serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat ke-6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Artinya Elisa itu ikut. Elia kemana dia ikut, dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dari Yeriko mau nyeberang sungai Yordan, ikut terus. Rombongan nabi juga ikut. Ya saudara, ini adalah respon daripada Elisa akan panggilan daripada Elia. Dia tidak mau ketinggalan. Elia kemana, Elisa ikut terus ya saudara. Ayat yang ke-7, ini yang membedakan. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, ikut ya saudara. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ikut sih ikut, tapi cuma berdiri dari jauh nonton ya saudara. Apa yang akan terjadi ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan ya saudara. Bedanya ini, rombongan 50 nabi itu cuma berdiri menjauh, memandang dari jauh apa yang bakal terjadi. Bedanya itu bukan seperti Elisa ikut terus apa yang mau dikerjakan oleh Elia ini, ia ikut terus sampai dia tahu nanti bakal akan diangkat sama Tuhan. Tuh Elisa juga ngerti ya saudara. Tapi 50 orang rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, cuma kepengen tahu bakal apa yang akan terjadi, tidak mau ngalamin ya saudara. Beda dengan Elisa, hatinya itu kepengen apa yang Elia dapatkan, itu Elisa kepengen. Ayat yang ke-8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu di sebelah sini dan di sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Itu Elisa membuat mujizat, membuat sungai Yordan itu menjadi terbelah ke sini dan ke sana, sehingga keduanya Elisa dan Elia itu berjalan di tanah yang kering. Ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa ini kepengen mewarisi roh Elia ya saudara. Beda dengan rombongan dari nabi itu, cuma memandang berdiri dari jauh, tidak punya hati yang mau mewarisi apa yang dari Elia itu bisa kerjakan ya saudara.
Ini kita sendiri jangan seperti itu. Memandang iya, memandang dari jauh, di Gracia hebat-hebat, ada ini ada itu. Cuma nonton, cuma dengar berita, tapi tidak mau terlibat di dalamnya. Ya saudara-saudara, jangan seperti itu. Tapi kita punya terus, saudara, kerinduan untuk mengalami lawatan Tuhan yang sedang Tuhan bekerjakan itu. Saya mau ngalami Tuhan, pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan jauh sebelum kita mengerti, itu kita akan alami. Bukan cuma dengar, bukan cuma lihat, bukan cuma nonton, tapi saya ngalami. Lawatan Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Lawatan Tuhan juga terjadi dalam keluarga saya, dalam kota saya dan bangsa saya. Seperti pokok doa yang kita naikkan di dalam doa puasa, ya saudara. Sehingga lawatan yang sedang terjadi itu kita ada di dalamnya. Karena punya respon untuk mewarisi seperti Elisa ini, ya saudara. Lanjutkan ayat yang ke-9 sampai 12. Dan sesudah mereka sampai, ini tadi sudah, yang 10 sampai 12 berarti. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, bukan sesuatu yang gampang, kata Elia. Apa yang menjadi kerinduan Elisa untuk mendapatkan 2 bagian daripada roh Elia itu enggak gampang, sukar, kata Elia. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Ya saudara, ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Dikatakan tiba-tiba, ya saudara, datanglah kereta berapi. Jadi sewaktu-waktu lawatan Tuhan itu bisa terjadi. Kalau kita cuma berdiri memandang dari jauh, kita tidak ikut di dalamnya. Ketika tiba-tiba lawatan itu datang, kita cuma nonton, cuma ketinggalan, cuma dengar berita, ya saudara-saudara. Lanjut ayat ke-12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Yang Elisa minta itu sukar, ya saudara. Tapi kalau kamu bisa melihat nih, aku terangkat ke surga, kamu dapat. Elisa dapat, ya saudara, karena dia melihat ada kereta yang datang menjemput Elia. Itu warisan itu bukan tiba-tiba dapat, tapi ketika hati kita terus mengejar apa yang ilahi yang Tuhan sediakan, yang sukar pun dapat saudara dan saya itu terima, ya saudara, seperti cerita Elisa ini. Dilanjutkan ayat 13 sampai 15. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Balik lagi kan, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Lihat, ajaib ya saudara. Apa yang dilakukan Elia, Elisa pun dapat melakukannya. Sungai Yordan itu juga terbelah. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh. Sekali lagi diingatkan, rombongan nabi itu cuma lihat dari jauh. Mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Ngerti ya saudara, tahu. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Cuma lihat, tidak mewarisi, ya saudara. Ayat yang ke-16.
Mereka berkata, ini rombongan Nabi ini ngomong, coba lihat di antara hamba-mu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas, orang-orang pinter, ya saudara, 50 orang Nabi ini. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. Ini orang-orang ngomong. Itu ada orang nabi-nabi 50 itu, mereka enggak nangkep. Padahal Elia itu terangkat ke surga. Dikiranya, wah mungkin roh Tuhan yang membawa Elia itu dilemparkan ke atas salah satu gunung atau ke salah satu lembah. Tidak menangkap apa yang sedang terjadi. Karena apa? Cuma lihatnya dari jauh. Cuma nonton, cuma dengar, tidak mau mewarisi seperti Elisa. Ya saudara, biar ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Ayo, di dalam kegerakan yang sedang Tuhan lakukan, saudara dan saya itu ambil bagian. Jangan cuma melihat dari jauh seperti rombongan 50 nabi ini, ya saudara. Enggak tahu ceritanya, cuman barangkali tadi itu Elia itu hilang, kelempar kemana gitu. Padahal Elisa tahu ketika dia nangkep, itu kereta berapi datang menjemput tuanku Elia. Elisa mendapatkan warisan yang sukar dikatakan oleh Elia. Tapi yang sukar pun Elisa mendapatkannya, apa yang menjadi bagiannya. Sesuatu yang ajaib ya saudara. Biar ini menjadi perenungan. Ayo sama-sama. Jangan biarkan roh kita ini kendor ya saudara. Karena kita mungkin kendala dengan segala masalah, dengan segala keadaan yang membuat saudara dan saya ini tidak bisa gaspol. Tapi biarlah minta Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus, biarkan roh itu menyala-nyala dalam hidup saudara dan saya. Di Roma 12 ayat 11 diingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya saudara, seberapapun kita ada ya saudara, banyak menghadapi segala keadaan yang tidak baik sekalipun, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Minta Tuhan tolong saya, paksakan kehendak-Mu jadi dalam hidup saudara dan saya. Sehingga roh kita ini tetap terbangun lewat setiap baca Alkitab, lewat setiap pujian penyembahan, lewat setiap doa pemulihan Pondok Daud. Kita itu diajari oleh Tuhan ya saudara, untuk mempunyai roh yang menyala-nyala, untuk tidak padam. Seperti bisa nyalanya itu tidak nyala besar ya saudara. Perlu roh yang terus dibangun. Oleh sebab itu jangan kita keluar daripada setiap kehendak Tuhan. Jangan kita cuma berdiri dari jauh. Datang sih datang. Ada yang datang ya saudara. Saya sedih juga. Cuma lihatnya dari TV di bawah ya saudara. Sudah ada di Gracia. Cuma lihat dari TV. Ya ampun Tuhan Yesus tolong kata saya. Jangan ya saudara-saudara. Ayo kita ikut kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan. Enggak bisa nyanyi enggak apa-apa. Tuhan bukan lihat suara kita. Malaikat suaranya jauh lebih bagus di surga. Tapi Tuhan merindukan kerinduan hati kita ya saudara. Bagaimana kita ini punya roh yang terus mau mendekat sama Tuhan. Roh yang terus mengejar apa yang sedang Tuhan kerjakan. Ya Tuhan saya pengen Tuhan, saya mau Tuhan. Saya mau ngalami lawatan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Baik di keluarga saya, baik dalam hidup saya. Pribadi lepas pribadi maupun untuk kota dan bangsa kita. Lewat semuanya yang Tuhan sedang kerjakan saat-saat ini. Mari saudara-saudara kobarkan roh kita untuk kita tetap terus punya roh yang bergelora.
mengejar apa yang ilahi. Terus setia di dalam melayani, terus setia di dalam kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan ya saudara. Tidak ada kendala yang dapat menghentikan saudara dan saya. Biar kita kekuatan itu minta dari Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan. Saya juga tidak bisa dengan kekuatan saya, tapi ada Roh Tuhan, Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya sebagai penolong yang akan membuat saudara dan saya ini terus punya roh yang menyala-nyala. Oleh sebab itu saudara dan saya juga butuh orang-orang yang membangun. Oleh sebab itu kita harus menjaga pergaulan kita ya saudara. Diingatkan di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk ya saudara-saudara, merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita sendiri perlu bergaul dengan orang-orang yang membangun, orang-orang yang mempunyai roh yang berkobar-kobar dari roh kita ya saudara. Sehingga ketika kita bergaul dengan orang-orang yang punya roh itu yang lebih besar, yang lebih menyala, kita itu akan ikut saudara. Seperti bara api yang nempel satu dengan yang lain. Sudah mulai redup, tapi ketika nempel dengan bara api yang ada apinya, dikipasin dengan angin Roh Kudus ya saudara, itu akan kembali menyala. Jadi biarlah kita punya kasih Tuhan yang mula-mula. Cinta kita yang mula-mula untuk kita tetap terus. Jangan sampai kendor ya saudara. Ayo bareng-bareng lari untuk mengejar apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena saudara dan saya rindu ketika lawatan itu terjadi, saudara dan saya ada di sana. Bukan cuma kita doa, pokok doa hafal, tapi benar-benar kita ngalami saudara. Saudara dan saya ngalami, jangan cuma seperti tadi. Ke-50 rombongan Nabi itu melihat dari jauh sehingga dia tidak tahu ujungnya Elianya kemana, tidak ngerti. Tapi Elisa mewarisi apa yang berasal dari Elia. Karena apa? Karena dia tidak mau ketinggalan. Elia kemana, Elisa ikut terus. Mau ke Gilgal, ada jalan sama. Mau ke Betel, jalan sama. Mau ke Yeriko, ada di sana. Mau ke Sungai Yordan, ada di sana. Sehingga Elisa dapat mewarisi apa yang sukar, kata Elia. Tapi tidak ada yang sukar buat Allah, juga buat saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil buat saudara dan saya. Segalanya mungkin Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Biar perenungan firman Tuhan pagi hari ini, yuk sama-sama memacu saudara dan saya untuk ikut kegerakan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita ikut doa puasa, kita ikut lawatan, kita ikut doa pemulihan Pondok Daud yang bulan ini akan diadakan tanggal 27 dan 28 Juli nanti ya saudara-saudara. Kita ikut ambil bagian. Kita ikut dari awal. Orang luar kota itu kalau hari Sabtu waktu doa pemulihan Pondok Daud, ada yang sudah datang jam 6 sudah datang saudara. Dia jauh sebelumnya malamnya sudah ada di kereta. Jam 6 pagi itu sudah di Sion. Itu usianya ya sudah tidak muda lagi ya saudara. Tapi dia punya roh yang menyala-nyala. Luar biasa kata saya. Tuhan yang kita sembah itu membawa roh kita ini terus bergelora untuk tidak capek, tidur di kereta, bangun segar jam 6 sudah datang di Sion, ikut pujian penyembahan sampai jam 9 dia mungkin makan pagi dan lain sebagainya. Jam siang itu sudah ada lagi di Gedung Gracia, belum jam 6 siang sudah ada lagi saudara. Itu karena apa? Dia punya roh yang terus dijaga, jangan sampai kendor. Dia bisa ke taman, sebelum taman itu tutup dia bisa lama-lama tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena dia tidak mau melewatkan setiap kesempatan yang Tuhan sediakan. Sekalipun dia jauh, datang dari jauh, sesudah ibadah selesai pulang lagi naik kereta api sampai ke kotanya. Itu sudah berkali-kali saya lihat
orang-orang seperti itu banyak yang datang, saudara-saudara. Orang Sion, ayo jangan ketinggalan. Bareng-bareng kita ambil terus lawatan Tuhan itu. Boleh saudara dan saya ini ngalamin, saudara. Bukan kata orang, tapi iya betul loh, saya ngalamin lewat perkara-perkara yang mungkin tidak bisa, sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar. Betul, saya ngalamin kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Karena apa? Lawatan itu terjadi bukan cuma di sini, tapi dalam hidup pribadi saudara dan saudara pribadi itu ngalamin, saudara dan saya itu ngalamin. Bukan kata orang. Iya ya Tuhan, terima kasih. Saya ngalamin apa yang tidak mungkin bagi manusia, segalanya mungkin bagi Tuhan. Karena kita belajar, ayo setia dengan roh kita yang terus bergelora, yang terus dijaga supaya api cinta kita kepada Tuhan tidak kendor. Saudara dan saya sudah dilengkapi dengan minyak belenggu cinta. Biar itu mengingatkan, iya Tuhan, ayo Tuhan, belenggu hati saya untuk tetap terus berpaut kepadamu. Belenggu pikiran saya seperti pengurapan yang selalu kita lakukan. Biar belenggu cinta Tuhan itu membawa saudara dan saya ada di dalam lawatan yang Tuhan sedang kerjakan. Amin, amin. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kebenaran firman yang sudah terbatas hamba-Mu sampaikan. Biarlah roh-Mu terus bekerja di dalam hati setiap kami. Membakar setiap hati kami Tuhan. Untuk kami terus punya cinta yang mula-mula akan Engkau. Untuk terus berkobar dan berkobar semakin menyala. Untuk mengejar apa yang Engkau sedang kerjakan. Pekerjaan baik yang Engkau sudah sediakan buat setiap kami mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami. Mari Roh Kudus, kobarkan api cinta kami kepadamu Tuhan. Kami sudah dilengkapi dengan belenggu cinta yang daripadamu. Biar terus ingatkan Tuhan, lewat media yang Kau sudah sediakan itu Tuhan, kami juga mau meresponi apa yang menjadi panggilan-Mu ya Bapa. Tuhan, tenggelamkan setiap kami di dalam kekuatan Roh-Mu ya Bapa. Jagai hidup kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti pergaulan-pergaulan kami boleh membawa setiap kami bukan menjauh daripada-Mu, tapi semakin hari semakin kami punya gelora api cinta yang semakin menyala. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri Tuhan yang melengkapi setiap kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Karena kami tahu kemampuan kami terbatas, kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan kekuatan Roh-Mu, kami boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib, supranatural yang Engkau sedang sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup setiap kami. Kami juga Tuhan mau berdoa sepakat untuk doa puasa yang sedang kami kerjakan Tuhan. Lewat pokok-pokok doa ini Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan memampukan setiap kami melakukan bagian kami. Doa puasa yang sudah ambil komitmen Tuhan di hadapan-Mu, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat setiap kami. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa dengan pokok doa yang pertama, menutup setiap celah yang sedang terjadi di bangsa, kota maupun keluarga kita masing-masing. Kuranamaya sikara namaraka namaya sikirete. Tuhan Roh Kudus, ingatkan setiap celah yang ada dalam hidup setiap pribadi lepas pribadi. Dalam hidup setiap kami mau tutup setiap kelemahan-kelemahan kami. Dalam nama Yesus, Shikara kanamaka nama Yesus Korotopokoni.
Dalam nama Yesus setiap celah-celah kami Tuhan, tutup semuanya dengan kuasa-Mu Bapa. Setiap kelemahan kami, setiap kekurangan kami, setiap ketidaktaatan kami, setiap pemberontakan kami di dalam nama Yesus. Kiara makaya nama Yesus koroto pukoni kakaya sikiriti karata. Tutup Tuhan, tutup setiap celah-celah yang ada di bangsa dan negara kami juga, yang ada di kota kami, tutup semua dengan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Gunakara maratu kunikakaya sikirete keratakana makaya se. Dalam nama Yesus. Konaya sakarana. Dalam nama Yesus tidak ada perpecahan dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus, tidak ada roh yang padam dalam hidup setiap kami. Karena Roh Kudus yang akan kembali mengobarkan Tuhan, mengobarkan api cinta yang mula-mula dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan menutup setiap celah-celah yang ada di dalam hidup setiap kami. Darah Yesus yang menutup setiap kelemahan kami. Darah Yesus yang memperdamaikan hidup kami dengan Engkau kembali Tuhan. Sikarana nama ratukuni karana maraya sikiritikinika. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan, biar lawatan akhir harus terjadi di tengah-tengah kota Sion. Open heaven terjadi, pemulihan Pondok Daud terjadi, mujizat kasat mata yang membawa pertobatan juga terjadi atas gedung Gracia. Apa yang Kau sudah kerjakan di taman itu sudah banyak mujizat-Mu sudah dinyatakan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga sanggup melakukan mujizat kasat mata ini Tuhan. Minggu lalu Engkau sudah turunkan debu emas. Kami percaya ada perkara-perkara supranatural yang Engkau akan kerjakan di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kami bukan kata orang, kami boleh melihat dengan mata kami sendiri. Kuasa mujizat supranatural itu terjadi di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah gedung Gracia, baik lantai 1, lantai 2, lantai 3, maupun di radio suara Gracia, maupun di sekolah terang bangsa. Lawatan terjadi membawa setiap jiwa-jiwa datang kepadamu ya Bapa. Murid-murid sekolah akan mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan ilahi bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus biar itu terjadi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, waktu ini adalah waktu lawatan-Mu Tuhan. Waktu yang Kau sudah siapkan jauh sebelum kami mengerti pekerjaan baik yang Engkau sedang siapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar kami ada di tengah lawatan yang Engkau akan kerjakan dan sedang kerjakan di tengah-tengah umat-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau yang akan membuat setiap kami unity dan kompak, dengan sederap selangkah dengan para pemimpin, dengan teman-teman kami maupun teman-teman sepelayanan di dalam nama Yesus. Biar kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang akan membuat setiap kami menangkap apa yang daripada-Mu. Sehingga kota Sion sebagai kota penutup sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali itu boleh kami alami. Kami ada di sana, kami ada mengikuti apa yang menjadi pekerjaan baik yang Engkau sedang kerjakan. Dalam nama Yesus kami percaya, termeterai jadi seperti yang Engkau mau setiap doa yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Mari saudara, kita juga mau pengurapan. Kita bangkit berdiri. Yuk kita ambil minyak urapan. Dalam nama Yesus kami percaya
minyak urapan belenggu cinta yang Engkau sudah sediakan. Membawa setiap kami Tuhan terus dikuasai oleh Roh-Mu dari ujung kepala, dari pikiran kami, dari mata kami, dari telinga kami, dari mulut bibir kami, dan dari hati kami. Cengkeram dengan belenggu cinta yang daripadamu, sehingga hati kami ini terus berkobar-kobar, menyala-nyala untuk meresponi akan setiap panggilan-Mu ya Bapa. Segala ketidakpercayaan kami, segala tegar tengkuk kami, segala pemberontakan kami, ketidaktaatan kami di dalam nama Yesus cabut sampai ke akar-akarnya ya Bapa. Dalam nama Yesus Engkau juga berkati sepasang tangan kami, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan yang akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang menjagai sepasang kaki kami, untuk kami tetap terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa, sehingga setiap kami boleh menuntaskan apa yang menjadi bagian kami di tengah lawatan yang Engkau sudah sediakan. Karena kami mau ada di tempat yang Engkau sudah sediakan, pekerjaan baik yang boleh kami alami dan nikmati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya. Biar kekuatan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat tetap terus Engkau berikan buat setiap kami. Roh yang menyala-nyala Engkau kobarkan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, termeterai jadi seperti yang Engkau mau. Biarlah setiap kita pulang dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Persekutuan bersama dengan Tuhan Roh Kudus akan menjadi bagian saudara dan saya sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dengan percaya. Amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.